Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran? Harus tetap semangat ya, meskipun kita masih harus belajar secara online. Tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan, gunakan masker jika keluar rumah dan juga sering-sering mencuci tangan. Ustazah akan ingatkan kembali, setiap pelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat atau rangkum hal-hal yang penting yang ada pada video pembelajaran agar tidak terlewat. Kemudian catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran, dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada ustazah. Kemudian, jangan lupa untuk mengkonfirmasi kehadiran di grup Telegram agar kehadiran kalian dapat ustazah catat sehingga ustazah tahu bahwa kalian hadir di kelas kita hari ini. Insya Allah pembelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan bab 3, yaitu memahami isu aktual melalui ceramah. Sebelum masuk ke materi, tentu saja kita perlu mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar untuk hari ini, kita hanya akan mempelajari satu kompetensi dasar, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dari ceramah. Dari kompetensi dasar itu, kita dapat juga tahu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu agar kita dapat menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran kita kali ini dapat mencapai maksimal ya. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang beberapa hal dari ceramah. Masih ingatkah kalian apa saja yang telah kita pelajari? Mari kita mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya untuk mengingatkan kembali kita pada materi yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa itu ceramah? Ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Penyampainya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Selain pengertian ceramah, kita juga sudah mempelajari apa saja syarat pokok informasi dari ceramah. Ada yang masih ingat? Nah, syarat pokok informasi dalam ceramah yaitu dapat dilihat dari kebermanfaatannya. Apabila suatu bagian dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, bagian itulah yang dianggap sebagai pokoknya. Selain itu juga harus berupa suatu informasi dianggap penting atau menjadi pokok apabila informasi itu bersifat umum, sifatnya yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Selain kedua hal tersebut, kita juga sudah mempelajari bagaimana menyusun bahan ceramah. Yang pertama, kita harus mengenal konteks, menentukan isu, kemudian menentukan topik, menyusun kerangka ceramah, dan yang terakhir mengumpulkan dan memilah bahan untuk ceramah. Nah, sekarang kalian sudah mengingat kembali materi sebelumnya kan? Kenapa kita perlu mengingat lagi materi-materi yang telah kita pelajari? Agar materi yang kita pelajari selanjutnya lebih kita pahami. Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang isi ceramah.
Dalam ceramah ini ada beberapa hal yang terdapat pada isi teks ceramah. Yang pertama, informasi-informasinya bersifat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, terkadang di dalamnya terselip ajakan atau bujukan. Dan terakhir, berfokus pada penyampaian informasi tertentu. Nah, walaupun ada ajakan atau bujukan ini, sebenarnya berbeda dengan pidato, karena pidato itu tujuannya adalah untuk mengajak. Tetapi di dalam ceramah ini, yaitu tujuannya menginformasikan pengetahuan kepada banyak orang. Ajakan itu biasanya hanya terselip saja, bukan menjadi sebuah tujuan. Setelah mengetahui isi dari teks ceramah, kita juga akan mempelajari struktur dari ceramah. Setiap teks pasti memiliki strukturnya sendiri yang membedakannya dengan teks lainnya. Ceramah memiliki 3 struktur atau unsur yang membangunnya. Pertama adalah pengenalan isu atau pendahuluan. Bagian ini berupa deskripsi mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini ditandai adanya pendefinisian atau penentuan batas topik atau ilustrasi peristiwa secara umum. Contoh paragraf yang menunjukkan pengenalan isu pada ceramah adalah sebagai berikut. Akan Ustazah bacakan, kalian juga dapat membacanya di buku paket kalian masing-masing pada halaman 80. Olahraga teratur merupakan unsur yang sangat penting dalam terapi anti-HIV. Olahraga memicu sistem kekebalan tubuh dan membantu membangun jaringan otot untuk melawan wasting. Akan tetapi, seperti kegiatan lainnya, olahraga dapat berakibat buruk jika berlebihan. Olahraga yang seimbang dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, tetapi olahraga berat justru dapat menurunkannya. Nah, bagian ini mengenalkan suatu isu tentang pentingnya olahraga sebagai upaya terapi penyakit AIDS. Nah, yang kedua adalah rangkaian argumen berupa penyampaian pendapat disertai dengan fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. Akan Ustazah bacakan contohnya. Biasanya setelah melakukan kerja fisik atau mental yang berat atau lama, kita akan lelah. Kelelahan sebenarnya merupakan ketidakmampuan sementara dari jaringan otot untuk menanggapi perintah. Beristirahatlah adalah jalan keluar utama ketika badan terasa sangat lelah. Namun, apabila sudah segar kembali, tetaplah lakukan banyak kegiatan yang teratur. Jika tidak, kita akan menjadi malas dan cenderung enggan bergerak. Nah, cuplikan tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang cara berolahraga. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang atau penutupan, berupa penugasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Contohnya akan Ustazah bacakan. Dengan berolahraga, kemampuan Anda untuk menjangkau benda atau akan membaik, kemampuan berjalan membaik, dan energi bertambah. Hal yang lebih penting, sikap atau perlakuan terhadap diri sendiri juga membaik. Nah, bagian tersebut merupakan suatu penegasan kembali atau kesimpulan sebagai penguatan atas paparan sebelumnya. Hal ini mungkin pula ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Jadi, struktur dari teks ceramah ini ada 3. Pertama, penegasan ulang atau pembuka, yaitu gambaran permasalahan umum. Kedua, rangkaian argumen, yaitu uraian pendapat-pendapat dan juga fakta. Dan yang terakhir, penegasan kembali atau penutup, yaitu bisa berupa simpulan, rangkuman, penguatan, atau saran. Setelah mempelajari struktur dari teks ceramah, kita akan beralih ke ciri-ciri kebahasaan teks ceramah.
Setiap teks juga memiliki ciri kebahasaannya masing-masing. Berikut adalah ciri kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata sapaan. Contohnya adalah hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, atau teman-teman. Jadi biasanya ceramah kata sapaan ini diungkapkan pada pembuka dan juga pada ketika sang pembicara ingin menyapa hadirinnya. Selanjutnya ada teks ceramah juga menggunakan kata ganti orang pertama yang merujuk pada diri penceramah itu sendiri, yaitu kata ganti yang dimaksud contohnya saya, kami, atau kita. Kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa definisi. Hal ini ditandai dengan pemakaian kata-kata adalah, merupakan, yakni, dan sejenisnya. Jadi untuk menjelaskan pengertian. Yang keempat, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik ceramahnya. Contohnya kata aplikasi, gadget, chatting dalam pembahasan seputar aplikasi. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang merujukan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contohnya ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, atau oleh karena itu. Kemudian ada menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal maupun perbandingan atau pertentangan. Contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, atau namun. Kemudian ada menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb. Seperti contohnya diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Nah, yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif atau harapan seperti mestinya, mudah-mudahan, hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, atau harus. Ini juga sudah dijelaskan di depan ya. Pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang isi, struktur, dan juga kebahasaan dari teks ceramah. Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang masih membuat kalian bingung, silahkan tanyakan langsung pada ustazah. Sebelum penutupan, ada tugas terlebih dahulu ya, untuk mengetahui pemahaman kalian dari yang sudah kita pelajari. Nah, carilah satu contoh teks ceramah, kemudian analisis struktur dan juga kebahasaan dari ceramah tersebut. Nah, kalian bisa mencarinya contoh teks ceramah ini di internet atau di buku, dan ambil satu saja contoh, kemudian dianalisis struktur dan Nah, insya Allah minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan bab 3, teks ceramah bagian D, yaitu mengkonstruksi ceramah. Insya Allah karena minggu depan adalah pekan ketiga di bulan ini, kita akan belajar menggunakan Google Meet ya. Silakan untuk mendownload terlebih dahulu Google Meet di HP atau laptop kalian masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.